Shalom Bapak Ibu. Masih bisa berkata haleluya? Masih bisa menyerukan puji Tuhan? Ya, saudara, mungkin karena beberapa hari ini kita sibuk dengan Natal, ya, lalu sibuk dengan Tahun Baru, dan membuat memang segala sesuatunya itu sepertinya aras-arasan begitu ya. Tidak apa-apa saudara ya. Yang penting mari kita tahun baru ini kita sikapi dengan hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, sikapi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, banyak orang yang hari-hari ini mengalami ketakutan ya, gara-gara statement-statementnya para bapak-bapak kita, pemimpin kita, para normal yang mengatakan bahwa Indonesia ke depan akan terpuruk, bahwa Indonesia ke depan siap-siap akan ada hal yang buruk Bapak Ibu, ekonomi dan semua suhu politik, karena tahun depan ini juga akan sudah mulai tahun politik. Tapi Bapak Ibu Saudara, biarlah tahun 2023 apapun yang terjadi, kita harus mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Katakan amin. Bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti Bapak Ibu. Mungkin orang di sekitar kita nggak mengerti kita. Mungkin orang yang paling dekat dengan kita pun mungkin tidak mengerti kita. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah Yakub, Allah Esau, Allah Yusuf, Dia adalah Allah yang peduli dan mengerti kita, saudara. Nah Bapak Ibu, sebagai pedoman kita di tahun ini nanti ketika kita memiliki pergumulan, punya persoalan, mari kita persiapkan hati kita. Coba klik berikutnya supaya saya bisa pendahuluannya. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 23 dan 25 Bapak Ibu. Yang bisa membuka Alkitab silakan buka Alkitab, yang bisa buka HP silakan buka HP, yang tidak membawa HP dan Alkitab bisa melihat di LCD yang ada di depan Bapak Ibu. Keluaran pasal 2. Saya pernah khotbahkan Keluaran pasal 3. Sekarang mundur sedikit di pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacanya, Bapak Ibu memperhatikan atau kita baca bersama-sama saja karena cuma 3 ayat Bapak Ibu. Yang sudah ketemu katakan oh ye. 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, saya cukup tertarik dengan kata ketika mereka dalam pergumulan, mereka mengingat akan janji Allah. Janjinya apa, saudara? Janji Allah kepada Abraham dan keturunannya bahwa kamu, keturunanmu akan banyak dan hidupmu akan diberkati, akan diperluas tanah ladangmu, saudara. Nah, ini yang menjadi pegangan bangsa Israel, bahwa bangsa Israel ke depan dalam perjalanannya ke depan, janji itu menyertai sampai akhir zaman nanti. Bahkan kita bisa lihat perjalanan bangsa Israel sampai kepada keturunan yang terakhir, Yosua atau generasi yang Yosua dan Kaleb. Dia pun disertai oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Tapi saudara, mereka juga ngalami yang namanya persoalan hidup, tekanan hidup, problema hidup, lika-liku hidup, saudara. Nah, tahun 2023 tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengalami hal yang sama. Coba klik berikutnya. Ya, walaupun kita tidak seperti bangsa Israel yang mengalami perbudakan, Bapak Ibu. Tapi tidak salah kalau saya menafsirkan atau mengaplikasikan bahwa kadang-kadang kita juga masih diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan-keinginan daging, diperbudak oleh kebiasaan buruk, Bapak Ibu.
Nah, banyak reaksi orang saat menghadapi masalah dan persoalan. Nah, saya mau kasih tahu di awal tahun ini, ketika nanti kita menghadapi persoalan, ini caranya. Ingat janji Allah, Allah yang peduli, Allah yang memberkati. Nah, banyak reaksi orang saat menghadapi masalah itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Menurut pandangannya adalah paling benar. Dan walaupun menurut orang lain salah. Apalagi di hadapan Tuhan. Banyak orang reaksi orang. Ada orang kalau menghadapi masalah, dia muram. Dia di kamar gak keluar-keluar. Ada orang yang ketika menghadapi persoalan, dia malah pergi ke mall, jalan-jalan refreshing supaya hilang penatnya. Tapi ada juga yang stres. Dan tidak sedikit juga yang gila dan gantung diri, Bapak Ibu. Tetapi saya ingin mengajar kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa kita punya Allah yang peduli. Maka sikap kita, reaksi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Belajar kepada bangsa Israel bahwa waktu mengalami tekanan, tindasan karena perbudakan. Gambaran kecil seorang pembantu itu harus menuruti semua apa yang dimau oleh tuannya. Pembantu itu lebih aji, saudara. Kalau budak itu dibeli, Bapak Ibu. Ya, membeli orang, membeli budak, dan mau diapain oleh tuannya itu terserah, Bapak Ibu, tidak ada hukumnya. Diperbudak, disiksa, apapun yang terjadi dalam orang tersebut yang jadi budak, tidak ada hukumnya. Makanya dikatakan orang Israel mengalami tekanan karena perbudakan, Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi di pendahuluan, kita tidak tahu ke depan kita diperbudak oleh apa. Nah, saudara, walaupun mungkin kita tidak dalam penindasan Mesir, tanda kutip, tapi mungkin kita dalam penindasan kuasa jahat, kuasa kegelapan, keinginan daging, kebiasaan buruk, itu yang menghantui kita. Tapi mari saudara kita lihat cara bangsa Israel, ya, cara bangsa Israel menyelesaikan masalah, reaksinya seperti apa. Ini bangsa Israel itu sudah sangat terlatih. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama di ayat yang ke-23. Mari kita baca di ayat yang ke-23, dikatakan begini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Ya, kalimat kata mereka itu diulang 2 kali dalam ayat 24. Allah mendengar mereka. Kalau kalimat kata mereka itu tidak sendiri. Kenapa orang kalau punya masalah stres? Karena dihadapi sendiri. Kenapa orang bingung? Karena menghadapi masalah sendiri. Kisah ini mengajar kepada kita bahwa kita harus bersama. Ketika menghadapi masalah itu bersama. Maka diperlukan yang namanya keterbukaan di dalam keluarga. Keterbukaan, saudara. Kalau istri punya masalah, ceritanya sama sahabatnya, maaf. Sahabat itu orang lain. Bisa menjerumuskan kita? Bisa. Yang paling tepat kalau istri sedang punya masalah, ceritakan sama siapa? Suaminya. Kalau suaminya sedang ada masalah di kerjaan, ceritakan sama istrinya. Hei anak-anak, kalau kamu punya masalah, jangan ceritakan sama mantan pacarmu, jangan ceritakan sama pacarmu, tapi ceritakan sama ayah dan ibumu. Banyak anak-anak muda punya masalah, sedang dalam keluarga punya masalah, ceritanya ke orang lain, ke teman yang salah,
akhirnya ke narkoba, akhirnya ke minuman keras, akhirnya dugem. Kalau cerita sama orang tua tidak ada solusi, cerita sama ibu, ayah tidak ada solusi, mungkin punya kakak. Kalau sudah tidak ada di situ, lari ke gereja, cari Bapak Gembala. Nanti bersama dengan keluarga pastori. Karena pastori adalah bagian daripada keluarga jemaat. Hadapi bersama, ceritakan. Kalau sudah ada keterbukaan, maka ayahnya, ibunya akan mendoakan anaknya, akan mensupport anaknya, mendorong anaknya, menguatkan anaknya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat belajar di kisah Yosafat pada waktu itu, mereka dibagi per keluarga-keluarga. Ketika mereka berkabung, mereka bagi keluarga-keluarga untuk pemulihan kerajaan Israel pada waktu itu oleh Yosafat. Mereka berkumpul per keluarga, per suku-suku, bersama-sama menyelesaikan masalah, berseru bareng-bareng. Coba saudara, kalau maaf ya anak-anak, kalau sedang punya masalah, misalnya jatuh cinta dan putus atau patah hati, cerita ke mamahnya, karena dekatnya sama mamanya, atau cerita sama papahnya, karena dekat dengan papahnya. Pasti papahnya akan cerita ke istrinya, ke mamahnya, suami istrinya. Terus doa bareng-bareng. Saya kira itu lebih lebih afdol. Orang tuanya mendoakan, semuanya mendoakan, itu akan jadi lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masalahnya tidak didengar oleh orang luar, tapi masalahnya selesai cukup sampai di keluarga. Tapi zaman sekarang, zaman now, zaman kemajuan ini yang kadang kita diperbudak oleh itu. Keluarga punya masalah, bukan orang lain yang menceritakan. Keluarganya sendiri, Bapak Ibu. Aku baru dikaplok bojoku. Cerita ke orang di WA grup, langsung dikirim, kalau bojone kayak ngaplok bojone. Akhirnya tersebar luas. Bukan selesai masalahnya, tapi tambah panjang. Tapi kalau keluarga itu bersama-sama, menyelesaikan masalah bersama-sama, berseru bersama-sama. Dikatakan begini, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka artinya semua bangsa Israel. Berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kalau dalam satu keluarga yang doa cuma satu kurang kuat, tapi ketika semua keluarga berdoa akan jadi lebih kuat, saudara. Amin, Bapak Ibu. Saya nggak panjang lebar kalau saudara nangkap poin pertama ini. Nangkap sesuatu poin pertama, kalau ada pergumulan, ada persoalan, selesaikan bersama keluargamu. Ya, baik dalam doa, baik dalam apapun, selesaikan bersama keluargamu. Bersama-sama ikut berdoa, ikut menderita. Karena kalau anak kita sedang sakit, kita pun ikut sakit. Ketika orang tua kita sakit, nenek kita sakit, kita pun ikut merasakan penderitaannya. Itu yang benar. Jangan orang tua sakit dicuekin, anak sakit sakarepe. Tapi selesaikan bersama-sama. Solusinya bagaimana? Begitu juga dalam usaha, dalam pekerjaan. Jangan sampai berkata istri tidak tahu apa-apa. Jangan sampai berkata kamu anak gak ngerti apa-apa. Jangan, saudara. Libatkan mereka. Jangan-jangan Tuhan pakai istri kita untuk menjadi rem buat kita. Jangan-jangan Tuhan pakai anak-anak kita untuk memotivasi kita. Saya punya teman hamba Tuhan besar, terkenal, dipanggil kemana-mana. Tapi pada waktu, karena terlalu sering dia pergi keluar, pelayanannya jemaatnya mulai habis. Anaknya yang ngomong begini, ya, Pak, kalau memang Papa mau fokus ke penginjilan, penggembalaan serahin ke pendeta lain. Kalimat itu sedikit tapi jeru. Saya lihat reaksi dari cerita mereka.
Si ayah ini tidak ngomong, kamu anak tahu apa tentang pelayanan, tidak. Dia masuk kamar, dia menangis. Ya Tuhan, aku dicelikkan oleh anakku. Dia menangis, lalu cerita dengan teman-teman hamba Tuhan, sekomunitas, kita doa bareng. Ya, doa bareng. Dia dikuatkan. Akhirnya dia berkomitmen, saya akan sebulan hanya 2 kali keluar. Dua minggu saya akan bersama dengan jemaat. Dan sekarang jemaatnya dipulihkan, saudara. Yang kemarin tinggal 30, sekarang mulai 50, 60 kembali. Mulai dipulihkan. Karena diselesaikan bersama-sama dengan keluarganya. Akhirnya istrinya ikut berdoa, anak-anaknya berdoa, semua berdoa. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu nangkap ya, ini khotbah sangat sederhana. Yang kedua, Mas Bagas, ya sederhana. Tadi ayat 23 berkata, coba kita baca ya, ayat 23 ya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh. Mengeluh begini bukan berarti mengeluh karena Tuhan tidak tolong, tanda kutip bukan. Tapi mengeluh di sini karena saking beratnya tindasan itu, saking beratnya tekanan itu, Bapak Ibu. Jadi mengeluh, aduh sakit, aduh sudah gak kuat lagi, aduh masalahku besar sekali. Karena penderitaannya yang besar, tekanannya yang besar, penindasannya yang sangat kuat karena perbudakan itu, maka muncullah kalimat mereka berseru-seru kepada siapa? Mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi akhirnya mereka berseru kepada Allah. Tidak hanya berseru kalimatnya, berseru-seru, artinya berulang-ulang mereka teriak, Tuhan aku tidak kuat, aku butuh pertolonganmu, aku butuh pimpinanmu, penyertaanmu. Kalau nyelesaikan salah, keluarga sudah kumpul bersama, lalu doa bareng-bareng, menangis bareng-bareng di hadapan Tuhan dengan kata, Tuhan tolonglah kami. Saya coba klik di konkordan kalimat kata berseru. Wow, banyak sekali, saudara. Memang kalau kita punya masalah paling sederhana itu adalah telepon nomor Y333. Ada yang hafal? Yeremia 333. Ada yang hafal? Yeremia 333. Dikatakan berserulah kepada Tuhan. Lalu ketika kita lihat Petrus, ketika dia berjalan di air, lalu ketika imannya goyah, dia mau tenggelam, apa yang dilakukan Petrus? Dia berdoa begini, Bapa kami di surga dikuduskan. Begitu? Apakah Petrus berkata, Tuhan kami mengucap syukur? Begitu? Atau lebih lembut lagi, Bobo romo kaulo ing swarga. Saya mau katakan, selak tenggelam. Petrus berseru, Yesus, Tuhan, Guru, tolonglah. Itu yang harus kita lakukan. Tahun 2023 yang akan kita jalani ketika ada persoalan tekanan hidup. Selesaikan bersama-sama dengan keluarga. Yang kedua, belajar berseru kepada Tuhan. Berulang-ulang, berseru-seru artinya berulang-ulang dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, Bapak Ibu. Kalau jalan sudah buntu,
Saudara mau lari kemana? Hanya kadang-kadang ketika kita berseru, Tuhan sudah tolong, kita nggak mudeng. Ya, saya ilustrasikan beberapa di FA atau di apa itu. Ya kan? Ada 2 orang yang sedang pergi mendaki gunung kemah. Ya kan? Tiba-tiba jatuh terperosok. Tolong! Tangannya kan gini, nyantol. Oh, dia kan jatuh di jurang. Ya kan? Tuhan, tolonglah saya. Tolonglah saya. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan juga ngomong, anakku, lepaskan tanganmu, jatuhkan tubuhmu ke bawah. Oh Tuhan, kau jahat sekali. Ini dalam Tuhan. Tuhan ngomong lagi, anakku, lepaskan tanganmu, jatuhkan. Bukankah Tuhan menopang tangan kita? Haleluya. Tapi orang ini gak mudeng maksud Tuhan. Dia tetap bertahan gandolan wit. Sampai kemeng, sampai esok-esok. Wis mulai ada matahari terbit. Dia masih berdoa, Tuhan tolong saya. Padahal Tuhan sudah tolong loh. Lepaskan peganganmu. Tuhan, kau jahat sekali Tuhan. Ini kalau tak lepaskan saya mati. Ini jurang di bawah. Setelah capek, dia mulai memberanikan diri melihat ke bawah. Ketika Tuhan berkata, jatuhkan tubuhmu, lepaskan tangan. Yang benar Tuhan. Tapi dia memberanikan diri lihat ke bawah. Ternyata telapak kaki sama tanah itu cuma segini, saudara. Haleluya. Tapi dia semalaman gandulan, saudara. Tuhan sudah ngomong, lepaskan tanganmu. Kilan, saudara. Anak dilepaskan ya mak jertok, saudara. Itulah kadang-kadang kita berseru tapi kadang kita nggak peka dengan jawaban Tuhan. Makanya itu gunanya kita bersama-sama. Mungkin Tuhan bisa bicara kepada istri kita. Tuhan bisa bicara kepada anak kita, suami kita. Haleluya, saudara. Ya, keluarga itu nomor 1 kan. Jadi mari, yang kedua adalah berseru dengan suara yang nyaring. Di mana ayatnya? Coba baca ayat 23 itu. Ya lama sudah sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Mari kita lihat dulu yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama selesaikan bersama, yang kedua berseru. Nah, yang terakhir mengerang. Coba katakan mengerang, saudara. Bukan mengeram loh ya, mengerang. Ada yang bisa kasih contoh mengerang itu seperti apa? Coba, kalau saudara wudunen, kalau saudara wudunen di pantat, ya kan, lalu urung mateng dipencet, apa yang keluar dari mulut saudara? Nah, mesti kan, aduh, kan begitu saudara. Nggih mboten? Ya kan? Bojoku pernah bisulen kecil saudara, tapi mengganggu dia saudara. Di sini saudara, ya kan? Wah, mengganggu gitu. Wah, ngomong, anu Pak Timo pencet motone lah, bojoku matanya tak pencet-pencet, ora iso saudara ya. Ternyata mata bisulnya saudara. Yang harus dipencet bukan matanya bojoku saudara. Ya masih mentah, belum matang tidak keluar. Wah, dia teriak-teriak, mengerang, wah sakit saudara. Artinya mengerang itu apa saudara? Ini doa di level, ini pergumulan di level yang tinggi, yang waduh, ini kalau tadi kan, kalau berseru itu kan Tuhan tolong, hanya begitu. Tapi ini sambil mengerang itu betul-betul sungguh-sungguh, sampai betul-betul mengeluarkan sekuat tenaga kita. Tuhan tolong, gitu ya. Kadang-kadang saya ambil bantal gitu ya. Kalau sudah stres tingkat dewa saudara, kadang sampai sakit. Saya mikir Jumat gak berangkat seminggu 4 kali aja sakit kok kadang saudara ya. Karena tak pikir terus saudara ya, apa salah saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana Tuhan? Kenapa dia tidak ke gereja? Itu sampai sakit.
Kemarin sakit beberapa hari itu, saudara ya, 3-4 hari sakit. Ya, itu saya ambil bantalan. Wah Yesus, kenapa orang ini? Gitu ya. Ampuni saya Tuhan. Pakai saya Tuhan untuk bisa menobatkan orang. Sampai selevel itu saudara, mengerang. Dan orang yang saya doakan itu, dia mau datang ke rumah. Tapi saya sudah pelayanan, sudah seger lagi. Dia tidak jadi datang saudara. Tapi paling tidak, doa mengerang saya sudah membuat dia mau berusaha datang ke pastori. Saudara, saya kalau sudah bicara tentang jiwa-jiwa, itu sudahlah. Kadang-kadang nangis, kadang nangis sudah nggak sampai keluar air mata, saking sedihnya. Kenapa saya tidak bisa membawa jemaat itu mengenal Tuhan lebih dalam? Toh tetap saya berseru pada Tuhan, kuatkan saya Tuhan. Saudara, kadang-kadang masalah itu berat. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus mengerang. Tuhan, Tuhan, pokoknya ngeruh salah iso saudara. Mengerang. Coba kalau segini orang semua mengerang kan rame saudara. Mengerang saudara ya. Mesti Tuhan gak tegel. Wong gedeng kabeh dipilih kasih. Wis tak doa tak jawab kabeh. Mengerang itu artinya kita berdoa sampai di titik nadi yang betul-betul air mata saja sudah tidak keluar. Saking sungguh-sungguhnya, saking seriusnya saudara. Nah kalau sudah begini, saya yakin pasti Tuhan tolong. Kenapa saya katakan pasti? Coba kita baca ayat-ayat ini. Dia peduli kok dengan kita. Oke ya, kita kunci sampai di sini ya. Yang pertama, kalau kita nanti menghadapi tekanan di tahun 2023 ini, atau mungkin sekarang sudah mulai ditekan, apapun tekanan itu, atas perbudakan apapun yang membuat iman kita lemah, mari yang pertama kita selesaikan bersama. Yang kedua, berseru kepada Tuhan, artinya doa yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengerang, artinya tak pasrah bongkoan sama Tuhan. Ya, pasrah bongkoan dengan Tuhan. Tiada henti, tiada cemu-cemu berdoa. Lalu mari kita lihat buktinya. Mas Bagas, ya. Allah itu peduli. Coba saudara gambar ini. Coba lihat. Tuhan itu mau menolong orang yang lemah, yang butuh dia, yang berseru kepada dia. Kalau kemarin Natal saya nyanyi lagu pujian apa saudara? Gandol. Orang yang gandol Gusti, itulah yang akan dipedulikan Allah. Allah mendengar. Allah itu melihat. Kita pelan-pelan ya baca ayatnya ya, kita baca ayatnya. Betul tidak? Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ingat saudara, seruan Bapak Ibu, erangan Bapak Ibu pasti sampai kepada Allah. Allah kita bukan Allah yang budak, bukan Allah yang tuli, tapi dia Allah yang mendengar. Satu. Yang kedua, Allah mendengar mereka mengerang. Jadi Allah apa saudara? Mendengar. Itu yang pertama. Allah mendengar cerita hatimu, pergumulanmu, tekananmu. Ayo baca lagi. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Yang kedua Bapak Ibu, Allah itu melihat dan Allah itu memperhatikan. Coba saudara,
Perhatikan, coba saudara perhatikan orang di sebelahnya. Setelah itu saya mau tanya, coba, saya nanya ngacak loh ya. Coba sekarang perhatikan orang di sebelahmu, coba perhatikan wajahnya, coba perhatikan. Enggak apa-apa, masa dilihat istriku enggak apa-apa kok, gratis, cuman lihat kok. Coba dilihat, ya, coba Pak Suradi lihat itu siapa Yori, coba, enggak apa-apa, ya, oke. Jangan lihat HP, lihat wajahnya, jangan lihat HP. Oke, Mas Lopez tadi lihat siapa? Oke, saya mau tanya Mas Lopez satu saja. Apa yang Mas lihat? Apa yang Mas lihat Lopez? Lihat dari istrinya. Apa? Oh, damai sejahtera. Luar biasa ya. Mas Lopez sampai bisa ngerti wajahnya istrinya itu ada damai sejahtera. Wow, luar biasa ya. Pak Denny tadi lihat siapa? Oke. Bapak lihat apanya dari Fitri? Rahasia. Ayo Pak, lihat apanya Pak? Lihat hidungnya. Oke, ini yang saya mau tanya. Lihat hidungnya. Pak Muji, tadi lihat siapa Pak? Istri. Apa Pak yang dilihat tadi Pak? Apa Pak? Apa ya? Oh, lipstiknya. Oke, lipstiknya. Pertanyaan saya adalah, dari sekujur tubuh, ketika ditanya, pasti ada yang dilihat. Orang ketang satu. Betul tidak? Ya, ada yang dilihat. Itu manusia. Tapi Allah, dia bisa melihat sampai kedalaman hati. Seperti Mas Lopez tadi, melihat ada damai dalam istrinya. Begitu juga Allah, dia melihat sampai kedalaman hati kita. Ketoke guyang-guyu, ning atine gek nangis, yang ngerti siapa? Tuhan. Ketoke gek sedih, wajahnya merengut, atine cekakaan, sing ngerti siapa? Gusti Allah, Tuhan kita. Ketoke ganteng keren kaya Pak Timo, ning dompete kosong, sing ngerti sapa? Ya Bu Linda ora ngerti nek duitku kosong kok. Kosong ora ya? Coba supaya tebakannya benar Bapak Ibu. Oh, kosong tenan saudara, ya puji Tuhan. Yang tahu Tuhan, saudara. Istriku saja tidak tahu kalau dompet saya ini kosong apa isinya. Di golek ini selpitan tetap ora ono, saudara. Tetap ora ono golek ini selpitan. Ternyata ning jero sabuk gini, saudara. Ojo mbok jukuk kowe. Istriku bisa nggak tahu, tapi Allah tahu isi hatimu. Allah tahu pergumulanmu, dia mengerti, saudara, dia memperhatikan. Kalau masih ada yang ingat khotbah saya di pasal yang ketiga, ini kan pasal 2. Pasal 3 ayat 7, satu lembar berikutnya. Pasal 3 ayat 7 berkata begini. Ini janji yang sama, kalimat yang sama yang diberikan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel mengalami perbudakan. Sama konteksnya. Dan Tuhan berfirman di ayat 7 dari Keluaran 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, perhatikan di ayat yang ke-8 itu. Coba semua baca ayat 8 dari Keluaran 3. Dia tidak hanya mendengar, dia tidak hanya melihat, dia tidak hanya memperhatikan. Kenapa saya tulis kata menolong di situ? Lalu saya pakai referensi ayat pasal 3 ayat 7 dan 8. Karena itulah penggenapannya. Dia tidak hanya melihat, dia tidak hanya mendengar, dia tidak hanya memperhatikan Bapak Ibu. Tapi lihat ayat 8, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Kalimat kata sebab itu atau maka dari itu Allah turun dan melepaskan. Jadi Allah tidak hanya berteori dengan janjinya bahwa dia akan menolong dan menyertai kita. Keturunan kita banyaknya seperti di pasir di laut.
dan bintang-bintang di langit, dan penyertaannya sampai kesudahan zaman. Dikatakan Dia turun dan melepaskan. Haleluya. Dia melihat Bapak Ibu Saudara semuanya apa yang sedang digumulkan. Mungkin saudara ketika mendengar saya khotbah ini, saudara berkata, "Alah, Belgedes, alah, Pak Timo, pinter omong pendeta." Tapi Tuhan sedang lihat hatimu yang benar. Mulut mungkin berkata begitu, tapi mungkin hati Bapak Ibu sedang terluka, sedang menghadapi tekanan. Hanya Allah yang tahu, dan firman yang hidup ini akan menjamah Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Kasih D. Saya simpulkan ayat ini. Mungkin kita sedang tidak dalam tekanan atau penindasan Mesir, tapi mungkin kita sedang bergumul akan kehidupan kita sehari-hari. Percayalah, Allah pasti menolong kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Katakan selidiki aku Tuhan, selidiki lihat hatiku. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu? Yesus, Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, yang menilai. Ya, haleluya. Mari katakan, telah kulihat. Amin. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Setelah kulihat, haleluya, kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, kalau hari ini, pagi ini ada Bapak Ibu yang sedang ada pergumulan atau tekanan, atau perbudakan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mari saudara, selesaikan itu bersama-sama dengan keluarga. Anak-anak yang sedang ada pergumulan, ceritakan kepada orang tuamu. Hai suami-suami, ketika ada persoalan di kerjaan, ceritakan kepada istrimu. Hai istri-istri, ketika ada persoalan dalam mendidik anak dan lain sebagainya, ceritakan kepada suamimu. Ayo selesaikan bersama-sama supaya ringan dan berseru. Dia Allah yang peduli sekarang. Dia peduli dengan keluarga, Dia peduli dengan kita pribadi lepas pribadi. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan seruan yang nyaring kepada Allah. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Mari angkat tangan kita, katakan Allah mengerti.